Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Kristina dari program B Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan melakukan resusitasi neonatus. Nah, yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun kepada pasien. Kemudian kita persiapkan alat-alatnya. Kita lihat apakah alat-alatnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita melakukan penilaian awal terhadap bayi baru lahir. Kita lihat apakah tonus otaknya baik atau tidak, apakah bayi cukup bulan atau tidak, apakah bayinya menangis spontan atau tidak. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, jika jawabannya iya, maka kita lakukan perawatan dasar dengan meletakkan bayi di atas perut atau dada ibu dengan tetap mempertahankan pola napas serta melakukan penghangatan dan mengeringkan bayi. Nah, jika dari ketiga pertanyaan tersebut jawabannya tidak, maka kita lakukan langkah awal. Nah, langkah awalnya itu kita letakkan bayi di mesin penghangat atau infrawarma. Kemudian setelah itu kita buka jalan napas bayi dengan memposisikan bayi supin, kemudian kepalanya agak ekstensi sedikit. Kemudian jika ada lipatan kain, kita letakkan di bawah bahu bayi untuk mengajar seperti ini. Kemudian setelah itu kita lihat apakah terdapat banyak sekret atau tidak. Jika terdapat banyak sekret, kita bisa memiringkan ke salah satu sisi kepala bayi. Kemudian kita melakukan penghisapan yang dimulai dari mulut, kemudian dari hidung kiri dan kanan, kemudian kita letakkan ke bengkok. Nah, selanjutnya itu kita melakukan rangsang taktil dengan cara dengan memberikan gosokan pada telapak kaki bayi, atau bisa juga dengan memberikan gosokan di perut atau di bagian punggung bayi, atau bisa juga dengan menyentil tumitnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan rangsang taktil, kita lakukan penilaian atau evaluasinya. Kita lihat penapasan dari pergerakan dinding dadanya dan melakukan menghitung frekuensi jantung, maksud saya selama 6 detik. Kemudian kita kalikan 10. Nah, jika frekuensi jantungnya itu lebih besar dari 100, maka kita lakukan perawatan normal. Tapi jika frekuensi jantungnya itu lebih kecil dari 100 dan penapasannya itu apno, maka kita lakukan ventilasi tekanan positif. Tapi jika frekuensi jantungnya itu lebih kecil dari 100 dan penapasannya itu dangkal, maka kita lakukan pulse oximetry dan CPAP. Nah, di sini pasiennya ini penapasannya itu apno dan frekuensi jantungnya itu lebih kecil dari 100, maka dilakukan ventilasi tekanan positif dengan cara ini. Sungkupnya ini harus menutupi mulut dan hidungnya dan tangan kita membentuk huruf C. Kemudian kita lakukan pompanya selama 30 detik sebanyak 20-30 kali. Nah, selanjutnya itu kita melakukan penilaian awal lagi. Kita lihat apakah frekuensi jantungnya itu lebih besar dari 100. Kalau lebih besar dari 100, kita lakukan perawatan normal. Tapi jika lebih kecil dari 100, maka kita lihat apakah ventilasinya itu adekuat atau tidak. Kita nilai kaji lagi apakah sungkup yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak, terus dari posisi kepalanya udah ekstensi atau tidak. Nah, setelah kita pastikan bahwa ventilasinya itu cukup atau adekuat, tetapi frekuensi jantungnya itu lebih kecil dari 100, bisa kita lakukan PTP sama intubasi endotrakeal. Tapi jika sudah kita lakukan tersebut, frekuensi jantungnya itu masih kecil dari 60, maka kita lakukan kompresi dada dan ventilasi tekanan positif, maksud saya itu dengan cara 3:1. Kita tentukan posisinya dulu. Posisi letak kompresinya itu kita ambil garis imajiner dari puting susu, kemudian dari proses psikodeusnya, kemudian kita ambil bagian tengahnya. Cara itu bisa dari 2 jari atau menggunakan 2 ibu jari seperti ini. Tekanannya itu harus cepat seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita nilai lagi frekuensi jantungnya. Jika masih kecil dari 60, maka kita berikan epinefrin itu dengan dosisnya 0,1 sampai 0,3. Ini berfungsi untuk memacu jantung. Nah, selanjutnya itu kita nilai lagi frekuensi jantungnya. Sebelumnya kita amati apakah terjadinya tanda-tanda shock hipovolemik atau tidak. Nah, kemudian setelah frekuensi jantungnya itu lebih besar dari 100, maka kita lakukan perawatan
adalah dari saya.